Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Kali ini kita berada di hari Minggu, tanggal 5 April tahun 2020. Seperti biasa, sebelum saya bacakan ramalan ke-12 zodiak kamu, saya akan terlebih dahulu membacakan urut-urutannya. Untuk ramalan zodiak hari ini, hari Minggu, tanggal 5 April tahun 2020, diawali dari zodiak Capricorn, kemudian Aquarius, Pisces, sampai dengan urutan yang terakhir untuk kamu yang punya zodiak Sagittarius. Oke. Dan kemudian untuk ramalan tanggal lahir buat kamu yang lahir di tanggal 5, seperti biasa saya letakkan di akhir videonya. Oke. Langsung saja kita bahas ramalan zodiak hari ini. Kita awali dari zodiak Capricorn di hari Minggu tanggal 5 April tahun 2020. Capricorn ada kartu Four of Swords dan kemudian ada kartu The Tower. Ini merupakan kartu yang komparasinya atau esensinya adalah sebuah kehati-hatian. Di sini kalau bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Minggu ini, terutama ketika kamu mempersiapkan diri untuk menghadapi hari Senin depan, kamu harus berhati-hati di dalam melangkah. Apalagi di tengah kondisi seperti saat ini, ketika kamu tidak berhati-hati dalam melangkah, maka di situ ada kartu The Tower yang bisa saja kamu akan terjerembab atau terjerumus dalam suatu kehancuran atau dalam suatu masalah yang nantinya akan memikirkan beban yang sangat berat bagi kamu di hari Senin depan. Oleh karena itu, di sini kalau bisa saya sarankan, yang pertama adalah berhati-hati di dalam melangkah, pertimbangkan terlebih dahulu baik buruknya terlebih dahulu sebelum kamu memutuskan. Pikirkan terlebih dahulu sebelum kamu mengambil tindakan, karena jika itu semua tidak bisa kamu lakukan, maka yang saya takutkan di hari Senin atau selama 1 minggu ke depan, kamu akan dalam suatu tekanan yang berusaha untuk menghancurkan kehidupan kamu, dan itu harus kamu hati-hati. Kemudian kuncinya adalah ada rasa sabar dan rasa ikhlas yang harus kamu lalui di hari Minggu ini, terutama untuk membangun pondasi di hari Senin depan untuk bisa selama 1 minggu ke depan itu kamu berada di dalam fase yang cukup berhati-hati. Karena kalau dengan berhati-hati, waspada, kamu pasti akan terhindar dari yang namanya masalah yang cukup pelik yang menghantui kamu. Pada dasarnya ini semua adalah pelajaran buat kamu. Karena kalau ini semua bisa kamu jadikan suatu pelajaran, maka percaya bahwa setiap masalah yang kamu hadapi saat ini, Tuhan pasti akan menolong kamu dengan caranya Tuhan. Karena kita tidak tahu cara Tuhan untuk menolong masalah kita itu melalui apa dan bagaimana, itu kita tidak tahu. Tugas kita sebagai manusia adalah percaya pada ketetapan Tuhan, bahwa ketetapan Tuhan pasti itu adalah yang terbaik buat kita. Termasuk ketetapan Tuhan adalah hal yang sangat luar biasa. Apapun agama kamu, percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kamu dari setiap permasalahan yang mungkin akan terjadi dimulai dari hari Minggu ini sampai dengan hari Minggu depan. Oke. Kemudian kalau dari sisi keuangan, saya lihat kamu juga harus berhati-hati di dalam mengeluarkan yang namanya uang. Karena di tengah kondisi seperti saat ini, uang itu adalah kondisi yang sangat vital, atau segi finansial adalah hal yang paling pokok yang harus kamu lakukan. Di satu sisi, pemasukan kamu agak cenderung terhambat, meskipun tidak seret tapi terhambat ya. Maksudnya penghasilannya itu tetap segitu, tapi mendapatkannya itu agak sedikit mundur atau terhambat oleh masalah waktu. Kemudian untuk sisi pengeluaran, kalau kamu tidak berhati-hati di dalam mengeluarkan uang, maka itu tadi di situ ada kartu The Tower, bisa kamu gambarkan bagaimana akan ada suatu kehancuran di dalam kondisi finansial kamu kalau kamu tidak memiliki rasa kehati-hatian. Kemudian untuk urusan asmara juga berkaitan erat dengan yang namanya kehati-hatian. Kehati-hatian dalam apa? Terutama kehati-hatian dalam berbicara dan dalam bersikap. Karena apa? Karena jika pasangan kamu terluka karena sikap dan bicara kamu atau perkataan kamu, itu untuk menyembuhkannya itu agaknya perlu waktu yang lama. Karena apa? Di satu sisi sepertinya 70% Capricorn memiliki pasangan yang perasaannya agak cenderung sensitif. Sensitifnya itu negatif ya, agak cenderung baperan dan agak cenderung membuat masalah-masalah baru. Jadi ketika ada tersakiti sedikit, ada masalah-masalah baru yang seakan-akan dimunculkan untuk membuat masalah yang lainnya. Jadi hal ini harus kamu berhati-hati. Berhati-hatilah dalam berbicara, berhati-hatilah dalam bersikap, supaya apa? Supaya tidak tercipta suatu masalah di dalam kehidupan asmara kamu seorang Capricorn, terutama di hari Minggu ini, tanggal 5 April tahun 2020. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Capricorn. Kemudian selanjutnya untuk kamu yang punya zodiak Aquarius, di sini ada kartu Three of Cup,
dan kemudian ada kartu The Wheel of the Fortune. Di sini ada kesempatan yang cukup terbuka secara lebar dari sisi keuangan. Nah, ini tergantung kamu. Kamu mau memanfaatkan untuk mengambil kesempatan ini atau tidak. Karena beberapa waktu Aquarius sering banget melewatkan kesempatan untuk mendapatkan rezeki lebih banyak lagi. Agaknya terlalu apa ya? Sedikit sombong sih, terlalu melewatkan kesempatan yang berpotensi untuk mendapatkan rezeki atau penghasilan yang lebih banyak lagi. Jadi usahakan di minggu ini atau dimulai dari hari Minggu ini sampai dengan minggu depan kamu harus bisa memanfaatkan situasi untuk bisa menambah penghasilan kamu, menambah sisi keuangan kamu sehingga apa? Sehingga keuangan kamu itu bertambah gitu loh. Jadi nggak stagnan gitu-gitu aja gitu loh. Jadi ini semua tergantung kepada diri kamu. Kesempatan ini mau kamu ambil atau tidak, semua itu terserah kamu. Di sini saya hanya sekedar menyarankan. Kemudian kalau dari sisi yang lain, sepertinya ada suatu masalah kamu dengan sekitar kamu ya, dengan lingkungan kamu. Ini mungkin masalahnya bukan kamu sumber permasalahannya, mungkin ada sumber permasalahan yang lain yang sepertinya kamu terdampak dari masalah tersebut. Misalnya sepertinya teman kamu ada masalah, kok seakan-akan kamu yang salah, padahal kamu tidak ngapa-ngapain, kok seolah-olah kamu yang salah. Nah, ini semua karena apa? Karena kamu terlalu terlalu lembek dengan yang namanya hubungan sosial pertemanan. Maka dari itu kamu juga harus lebih tegas dong. Ketika kamu tidak merasa bersalah ya kamu harus berontak bahwa ini semua bukan salah saya. Ini semua salahnya harus kamu cari sendiri, jangan salahkan saya. Jadi jangan mau sebagai objek yang disalahkan dalam situasi yang seperti ini, dalam urusan sosial pertemanan. Kemudian kalau di dalam urusan pekerjaan, sepertinya kamu merasa tidak nyaman dengan pekerjaan kamu. Mungkin masalah gaji yang kamu merasa kurang, atau mungkin masalah tidak ada kenyamanan, tidak ada penghargaan di tempat bekerja kamu, sehingga sepertinya sampai dengan saat ini, kamu seperti merasakan ada jenuh, rasa bosan di dalam pekerjaan kamu. Dari sisi asmara pun begitu, adanya rasa jenuh yang cukup dominan di dalam diri kamu. Termasuk di sini kalau bisa saya katakan 80% Aquarius sedang berada di titik jenuh di dalam hubungan asmara. Tetapi fokusnya adalah ketika ada rasa jenuh itu, rasa jenuh bukan untuk mengakhiri suatu hubungan, tapi bagaimana sebuah hubungan itu bisa mengatasi munculnya kejenuhan yang mungkin setiap waktu, setiap saat rasa jenuh itu pasti muncul di dalam setiap diri masing-masing, baik diri kamu maupun diri pasangan kamu. Oke, intinya adalah komunikasi. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Minggu tanggal 5 April tahun 2020. Selanjutnya untuk kamu yang punya zodiak Pisces, di sini ada kartu The Justice dan ada kartu The Justice juga. Intinya Pisces di hari Minggu ini atau selama 1 minggu ke depan perlu yang namanya keseimbangan. Ada 3 keseimbangan yang cukup dominan yang saat ini sedang Pisces hadapi. Yang pertama adalah keseimbangan di dalam urusan keuangan. Artinya apa? Di dalam urusan keuangan itu jangan seimbang, tapi usahakan pengeluaran itu lebih di atas daripada pemasukan. Jadinya pemasukan lebih besar daripada pengeluaran. Jadi usahakan pengeluaran kamu itu lebih sedikit dibandingkan pemasukan kamu. Jadi pemasukan kamu harus banyak untuk menutup pengeluaran kamu yang sedikit. Tetapi nanti ketika pemasukan kamu bertambah, usahakan pengeluaran kamu juga harus tetap segitu. Jadi ketika pemasukan kamu bertambah, pengeluaran kamu juga tidak boleh bertambah. Karena apa? Karena ketika pemasukan bertambah, pengeluaran bertambah itu akan sama aja. Nanti akan menimbulkan efek domino di dalam kondisi keuangan kamu. Terus keseimbangan yang kedua adalah keseimbangan kerja kamu dengan keseimbangan waktu untuk diri kamu sendiri. Kamu perlu waktu istirahat yang cukup di tengah kondisi yang seperti saat ini. Kamu perlu istirahat yang cukup. Kamu jangan tidur memikirkan pekerjaan dan jangan kerja memikirkan tidur. Artinya apa? Artinya harus ada keseimbangan di dalam kehidupan kamu untuk urusan pekerjaan dan untuk urusan diri kamu sendiri. Kemudian selanjutnya yang ketiga atau yang terakhir adalah urusan di dalam hubungan asmara. Adanya keseimbangan juga, keseimbangan untuk kamu bekerja, untuk diri kamu sendiri, dan keseimbangan untuk waktu dengan pasangan kamu. Keseimbangan antara realita dengan harapan. Jadi semua itu harus kamu seimbangkan. Hubungan asmara yang baik adalah bagaimana bisa menyeimbangkan antara waktu untuk diri kamu sendiri dan waktu untuk pasangan kamu. Memang kamu saat ini sedang sibuk dengan bagai pekerjaan kamu, tetapi kamu harus meluangkan waktu untuk pasangan kamu. Karena apa? Keseimbangan itu adalah kunci utama Pisces di hari Minggu ini tanggal 5 April tahun 2020 sampai dengan 1 minggu ke depan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari ini. Semoga apa yang kamu inginkan bisa menjadi seimbang dan bisa menjadi yang terbaik buat kamu di dalam kehidupan kamu. Pokoknya intinya adalah seimbang, pokoknya balance lah. Oke, Pisces. Selanjutnya setelah zodiak Pisces, saya akan bacakan untuk kamu yang punya zodiak Aries. Di sini ada kartu The World,
dan kemudian ada kartu King of Pentacles. Di sini kalau bisa saya katakan kali ini berada di dalam sisi spiritual ya. Kenapa kok saya ingin membahas di dalam sisi spiritual? Ini berkaitan erat dengan kondisi perasaan kamu. Jadi ini, apapun agamamu, yang harus kamu yakini adalah bahwa Sang Pencipta itu baik bagi kamu. Karena dia mengampuni kesalahan kamu yang bahkan kamu tidak menyadari apa itu kesalahan kamu. Itu harus kamu sadari sebelumnya, bahwa Sang Pencipta itu sangat-sangat baik di dalam kehidupan kamu. Dia mengampuni kesalahan kamu yang bahkan kamu tidak sadar kesalahan apa yang sudah kamu perbuat. Itu adalah pembukaannya. Kemudian yang kedua adalah berhentilah. Berhentilah untuk menyalahkan diri sendiri terhadap segala sesuatu yang terjadi saat ini. Segala sesuatu yang terjadi saat ini itu terjadi karena apa? Karena dengan kodok dan kodar sudah jadi takdir. Nah, sebelum menjadi takdir, maka Tuhan memberikan kamu kesempatan untuk berencana, kesempatan untuk menjalankan rencana, dan kesempatan untuk mengubah kenyataan atau mengubah mengubah usaha dengan apa? Dengan usaha, ikhtiar, tawakal, dan dengan doa. Nah, ini semua harus kamu jadikan sesuatu yang sistematis. Ketika itu semua bisa sistematis kamu lakukan, maka kamu akan cukup enjoy menjalani kehidupan. The Word artinya bagaimana kamu bisa meningkatkan sisi spiritual kamu untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi tidak ada yang protes lagi ya ketika saya berkata lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Artinya apa? Artinya kamu sudah dekat, tetapi harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan adalah satu-satunya kunci di tengah permasalahan kamu yang cukup pelik saat ini. Kemudian kalau dari sisi keuangan, saya melihat buat kamu yang punya zodiak Aries, memang usaha keras tidak mengkhianati hasil. Intinya apa? Jika kamu kerja keras untuk mengembangkan sisi finansial kamu, maka kemudian sisi finansial kamu juga tidak akan mengkhianati kamu. Karena apa? Usaha kamu sebanding lurus dengan hasil yang akan kamu dapatkan nanti. Di sisi lain, di sisi asmara, sepertinya kamu agak cenderung cuek ya dengan pasangan kamu. Cuek tapi bukan berarti tidak peduli, karena memang sebagian besar 70% Aries itu sifatnya cuek dan seolah-olah tidak peduli. Padahal Aries memiliki sisi romantisme yang sangat luar biasa, hanya saja itu jarang sekali nampak, sehingga terkadang pasangan kamu menilai bahwa kamu ini cuek, kamu ini bodoh amat, dan kamu ini seolah-olah tidak peduli dengan hubungan asmara kamu. Padahal Aries sangat sekali secure, sangat sekali peduli dengan hubungan asmara Aries yang saat ini sedang Aries jalankan. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries di hari ini, Minggu 5 April tahun 2020. Kemudian selanjutnya untuk kamu yang punya zodiak Taurus, di sini ada kartu Nine of Pentacles dan kemudian ada kartu The Devil. Ini adalah kartu yang komparasinya kehati-hatian. Kenapa saya katakan kehati-hatian? Di sini sepertinya ada rasa sisi keuangan kamu yang akan jebol di minggu ini. Jadi maka harus hati-hati. Mungkin hati-hati di sini bisa kamu artikan bagaimana untuk menghemat pengeluaran. Karena apa? Karena Aquarius lagi. Taurus ini agak cenderung ketika dia pegang duit itu nggak awet tuh, nggak ada pengawetnya gitu. Jadi ketika dia pegang duit, misalkan pegang 100.000, maka selang beberapa jam saja itu uangnya bisa tinggal 20.000. Jadi seolah-olah Taurus ini kalau megang duit itu nggak bisa lama-lama gitu loh. Jadi uang itu bukan ditabung, malah untuk habis untuk menuruti keinginan, bukan kebutuhan. Itu adalah sisi yang harus diwaspadai pertama. Kemudian sisi yang harus diwaspadai kedua adalah gampang percaya sama orang lain. Ingat loh, kita itu kalau gampang percaya sama orang lain, itu pasti kita akan mudah untuk diperdaya, dibodoh-bodohi, dimanfaatkan oleh orang lain. Maka dari itu buat kamu yang punya zodiak Taurus, usahakan untuk tidak mudah percaya dengan orang lain. Semua itu harus kamu pertimbangkan dulu, orang ini layak dipercaya atau tidak. Jadi seolah-olah kamu jangan asal percaya aja sama orang lain gitu loh. Termasuk dalam urusan pekerjaan pun juga begitu. Jangan asal percaya dulu sebelum kamu melihat dengan mata kepala kamu sendiri. Ini semua akan berdampak luas dan akan berdampak sangat luar biasa sekali kepada diri kamu seandainya kamu bisa melakukan hal itu dengan lebih baik lagi. Oke? Kemudian kalau dari sisi asmara, sepertinya di sini saya melihat untuk kamu yang punya zodiak Taurus, ada permasalahan yang terpendam yang saat ini sedang kamu pendam dengan pasangan kamu. Kenapa saya katakan begitu? Sepertinya ada masalah yang cukup pelik yang saat ini sedang kamu hadapi dengan pasangan kamu, dan sampai dengan saat ini masih belum ketemu apa solusi dari permasalahan tersebut.
Usahakan untuk salah satu mengalah, kemudian menyadari apa yang salah, perbaiki kesalahan tersebut, dan kemudian menjalinlah kehidupan asmara sebagaimana mestinya, yang tanpa harus membesar-besarkan masalah satu sama lain. Yang namanya masalah itu diselesaikan, bukan malah dibesar-besarkan. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Minggu tanggal 5 April tahun 2020. Oke, setelah zodiak Taurus, kali ini kita akan bahas untuk kamu yang punya zodiak Gemini. Untuk zodiak Gemini ada kartu The Star dan kemudian ada kartu The Hero Friend. Di sini sepertinya ada sisi abstraksi dalam kehidupan kamu. Jadi seperti ini. Jadi intinya, semakin dewasa seorang Gemini, maka akan semakin banyak tuntutan yang dihadapi oleh seorang Gemini. Nah, ketika Gemini ini banyak tuntutan, maka untuk selalu terlihat baik-baik saja, Gemini selalu menutupi tekanan atau tanggung jawab itu dengan senyuman di hadapan lingkungan atau keadaan sekitarnya. Jadi seolah-olah Gemini itu adalah pandai untuk menutupi setiap masalah yang sedang dihadapi oleh seorang Gemini. Bahkan pasangannya sekalipun tidak mengetahui apa masalah yang saat ini sedang Gemini hadapi. Jadi sisi tertutup seorang Gemini ini semakin dewasa akan semakin nampak. Meskipun ada satu waktu Gemini bisa saling terbuka dengan seseorang, dengan pasangan, tetapi itu sangat-sangat jarang sekali terjadi, terutama di bulan April tahun 2020 ini. Di sini kartu The Star dari sisi asmara, Gemini bisa menempatkan diri sebagai pemberi solusi yang baik terhadap masalah pasangannya, tetapi bukan pemberi solusi yang baik terhadap masalahnya sendiri. Kemudian untuk masalah keuangan, kartu The Hero Friend di sini kalau bisa saya katakan, kamu harus memanfaatkan setiap peluang yang saat ini sedang kamu hadapi. Ketika kamu punya masalah dengan sisi finansial kamu, maka segalanya itu akan terasa bermasalah. Termasuk di dalam kamu menghadapi kehidupan pun, ketika masalah keuangan kamu ada masalah, ada problem, semuanya akan tampak kacau. Maka dari itu, meskipun kamu selalu terlihat menganggap semuanya baik-baik saja dalam urusan keuangan, kamu harus berhati-hati terhadap hal-hal yang bisa mempengaruhi kondisi keuangan kamu di bulan April ini terutama. Wabil khusus di hari Minggu tanggal 5 April tahun 2020 ini sampai dengan 1 minggu ke depan. Oke. Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Minggu tanggal 5 April tahun 2020. Oke, selanjutnya setelah Gemini, kita lanjutkan untuk kamu yang punya zodiak Cancer. Queen of Pentacles dan kemudian ada kartu Queen of Pentacles juga. Di sini artinya apa? Untuk kamu yang punya zodiak Cancer, di sini kalau bisa saya katakan, untuk sisi keuangan kamu akan mengalami suatu hal-hal yang luar biasa di dalam kondisi keuangan. Kondisi keuangan kamu akan grafiknya akan menanjak atau ada rezeki-rezeki atau keuangan yang sifatnya tidak terduga yang akan kamu dapatkan di 1 minggu ke depan. Oleh karena itu, rasa syukur harus tetap kamu terapkan di dalam kehidupan kamu. Seberapa banyak pun yang kamu terima, pasti itu akan mendatangkan barokah yang cukup besar bagi kondisi keuangan kamu. Tetapi di sini kalau bisa saya lihat, untuk urusan asmara sepertinya ada rasa percuma sih. Ada rasa percuma kalau kamu tuh debat dengan pasangan yang kemudian yang diperdebatkan itu adalah mencari kesalahan satu sama lain dan selalu merasa paling benar. Nah, ini yang cukup jadi masalah dalam kondisi hubungan asmara seorang Cancer. Nah, untuk Cancer di sini kalau bisa saya katakan, usahakan untuk kamu tuh diam diri aja deh. Kamu itu kepiting gitu loh. Kalau kamu tuh kebanyakan gerak, ya kamu itu akan terdesak gitu loh. Cangkang kamu tuh nggak cukup kuat untuk menghadapi menghadapi perdebatan. Itu cangkang kamu tuh nggak terlalu kuat. Yang ada kamu malah akan jadi kepiting rebus gitu loh. Nanti daging kamu jadi merah gitu loh. Jadi usahakan ketika ada perdebatan di dalam hubungan asmara kamu dan yang diperdebatkan itu adalah saling mencari kesalahan satu sama lain dan salah satu merasa paling benar, lebih baik kamu mengalah aja. Jangan adu argumentasi yang tidak bisa kamu mengerti. Lebih baik kamu mengalah. Mengalah bukan berarti kalah, tetapi mengalah untuk menjaga kehidupan asmara kamu agar tidak bermasalah. Hal ini yang paling bagus yang kamu lakukan buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Minggu tanggal 5 April tahun 2020. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer.
Selanjutnya setelah Cancer kita bahas untuk kamu yang punya zodiak Leo. Di sini ada kartu Queen of Cup dan kemudian ada kartu Two of One. Di sini sebenarnya sih di saat ini di hari Minggu ini Leo sedang dihadapkan pada perasaan bimbang gitu loh. Bimbangnya ini bukan masalah soal jodoh, tetapi bimbangnya Leo saat ini adalah masalah duit gitu loh. Jadi jangan terlalu sibuk ngehalu hari Minggu ini, jangan terlalu sibuk ngehalu, jangan terlalu sibuk rebahan, jangan terlalu sibuk mikirin masa lalu gitu loh. Meskipun saat ini kondisi sedang di rumah, tapi usahakan untuk lebih memikirkan masa depan. Nah, kemudian di situ ada kartu Queen of Cup. Kalau kamu ingin kembali kepada fase on the track kamu, maka kamu perlu kerja keras untuk bisa menuju atau mengembalikan fase kamu yang cukup baik di bulan Januari dan Februari yang lalu. Akan tetapi jika kamu masih terus-terusan yang namanya sibuk, yang namanya ngehalu, ngehayal, rebahan, dan mikirin sesuatu yang nggak penting, yaitu semua akan terhambat gitu loh prosesnya. Prosesnya akan terhambat dan akan terus seperti ini aja. Jadi lebih baik kamu pikirkan masa depan kamu dimulai dari hari Minggu ini tanggal 5 April tahun 2020 untuk kamu tata untuk lebih baik lagi dalam sisi kehidupan kamu. Untuk urusan asmara lebih baik nggak usah terlalu dipikirkan terlebih dahulu deh, karena ada hal yang lebih penting yang seharusnya bisa kamu lakukan saat ini, yaitu lebih fokus kepada pengembangan diri kamu, pengembangan karir kamu, dan memperbaiki kondisi keuangan kamu yang saat ini sedang berada di taraf tanda panah menurun. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Minggu tanggal 5 April tahun 2020. Setelah Leo, selanjutnya untuk kamu yang punya zodiak Virgo. Di sini ada kartu Knight of Swords dan ada kartu King of Wands. Jadi kalau kamu ingin menjadi King of Wands, maka kamu perlu bekerja keras, perlu usaha yang keras. Nah, di sini kesalahan kamu adalah kamu selalu merasa benar terhadap apa yang kamu lakukan gitu loh. Jadi kamu seakan-akan ada rasa egois yang yang cukup dominan di dalam diri kamu di hari Minggu ini. Jadi kamu seakan-akan merasa benar, masalah paling benar sendiri di dalam menghadapi situasi seperti ini. Kamu merasa yang paling punya mental kuat. Nah, itu semua sih sebenarnya bagus, tetapi kalau terlalu over, maka kamu akan menghadapi situasi yang sulit gitu loh. Nah, situasi yang sulit ini terjadi karena apa? Karena kamu terlalu over percaya diri gitu loh. Percaya diri itu sebenarnya nggak salah, tetapi kalau percaya diri itu terlalu over, maka kamu akan over confident itu loh. Ketika kamu over confident, yang saya takutkan, kamu akan terjatuh di dalam lubang yang sama. Kemudian dalam sisi keuangan di sini saya lihat, kamu itu seakan-akan gali lubang tutup lubang. Mungkin sebagian untuk kamu yang berhutang, kamu memahami itu gali lubang tutup lubang, dan buat kamu yang tidak memiliki hutang, gali lubang tutup lubang itu artinya usaha keras itu. Kamu usaha keras untuk memenuhi kebutuhan ini dan kemudian usaha keras lagi untuk menutup kebutuhan ini. Jadi seakan-akan kondisi keuangan kamu itu hanya seputar muter-muter begitu aja gitu loh. Termasuk juga di dalam kondisi asmara. Kondisi asmara pun sebenarnya masalah yang dihadapi itu-itu aja gitu loh. Tetapi entah kenapa sampai dengan hari Minggu ini urusan asmara kamu masalahnya itu nggak selesai-selesai, nggak kelar-kelar karena masalahnya cuma muter-muter aja gitu. Jadi intinya untuk Virgo kalau mau istirahat di hari Minggu ini ya istirahat dulu, baru nanti kemungkinan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang saat ini kamu hadapi yang hanya berputar-putar seputar itu-itu aja gitu loh. Jadi semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Minggu tanggal 5 April tahun 2020. Setelah zodiak Virgo, selanjutnya untuk kamu yang punya zodiak Libra. Di sini ada kartu The Moon dan kemudian ada kartu Knight of Wands. Di sini kalau bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Libra, meskipun kamu punya hati yang besar untuk menerima kenyataan, tetapi di sisi lain kamu sepertinya juga punya ego yang besar juga. Kamu tidak menyukai konflik di hari Minggu ini. Intinya kamu di hari Minggu ini pengen damai. Akan tetapi di sisi lain kamu punya janji yang belum bisa kamu tepati. Nah, ini yang masih menjadi pikiran kamu. Usahakan kalau berjanji itu ya sesuai dengan kemampuan kamu gitu loh. Kalau kamu sekiranya nggak mampu, ya nggak usah berjanji daripada nanti kalah menjadikan situasi yang kacau, yang tidak terkendali, yang tidak bisa kamu kendalikan. Intinya untuk Libra ada 3 nasihat yang akan saya berikan. Yang pertama adalah kamu punya hati yang besar tetapi juga harus meminimalisasi ego kamu supaya tidak besar juga. Kemudian yang kedua adalah kamu kalau berjanji itu usahakan pasti bisa kamu tepati itu. Jadi nggak asal mengucap janji aja. Usahakan kemampuan kamu sebanding lurus dengan janji yang kamu ucapkan. Kemudian yang ketiga, teruslah berusaha keras meskipun terkadang kamu dalam situasi sulit, dalam situasi yang penuh dengan ancaman, dalam situasi yang penuh dengan hambatan,
dari sisi keuangan maupun dari sisi hubungan asmara kamu. Tetapi saran saya, kamu harus terus melangkah maju ke depan apapun konsekuensinya, apapun resikonya. Karena kalau kamu berhenti di tengah badai, maka kamu akan terombang-ambing. Saran satu-satunya untuk mengatasi badai yang kamu hadapi adalah kamu harus terus life must go on. Kamu harus terus maju ke depan. Itu satu-satunya cara untuk kamu bisa terlepas daripada pokok permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Minggu tanggal 5 April tahun 2020. Selanjutnya untuk kamu yang punya zodiak Scorpio, kamu harus bekerja keras untuk lebih fokus lagi. Di situ ada kartu Eight of Pentacles, berarti dari sisi keuangan usaha keras kamu sudah mulai menampakkan hasil. Tetapi ketika usaha keras kamu sudah mulai menampakkan hasil, sisi finansial kamu sudah mulai sehat, jangan lupa untuk sekitar kamu, siapa saja orang-orang yang sudah membantu kamu untuk bangkit, dan kamu harus terus berbagi kepada orang-orang yang tidak seberuntung kamu. Itu adalah kunci pokoknya di hari Minggu ini. Kemudian di sisi lain, karena kamu ini orangnya terlalu peduli dengan perasaan orang lain, maka seringkali kamu itu kamu itu malah lebih cenderung fokus untuk membahagiakan orang lain dibandingkan membahagiakan diri kamu sendiri. Lihat, ini kamu dan ini kamu membahagiakan orang lain daripada diri kamu sendiri. Jadi seolah-olah kerja keras kamu memang ditujukan untuk membahagiakan mereka. Ini bagus, tetapi juga satu waktu kamu juga perlu bahagia. Ini kondisi ini hampir sama seperti yang dialami Libra beberapa waktu yang lalu. Maka kamu juga perlu menyadari betapa pentingnya kebahagiaan bagi diri kamu sendiri. Jadi pasangan kamu pun juga merasa bahagia dengan usaha keras kamu, dengan sifat kamu bisa meminimalisasi emosi di hari Minggu ini. Cukup bisa bahagia, tetapi kamu seakan-akan tidak bisa bahagia dengan kondisi kamu saat ini. Usahakan bahagiakanlah diri kamu sendiri, baru bahagiakanlah sekitar kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Minggu tanggal 5 April tahun 2020. Selanjutnya yang terakhir untuk kamu yang punya zodiak Sagittarius, ada kartu King of Wands dan ada kartu Nine of Pentacles. Dari sisi keuangan, Sagittarius mulai naik. Sisi keuangannya tidak ada masalah, tidak ada problem, tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan dalam sisi keuangan. Intinya di hari Minggu ini sampai dengan 1 minggu ke depan, kondisi keuangan Sagittarius akan berada di dalam fase yang cukup mulus, fase yang cukup bagus, fase yang tidak ada hambatan buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Terutama di hari Minggu tanggal 5 April tahun 2020 tidak ada hambatan sama sekali. Kemudian di sini untuk sisi yang lainnya, seharusnya ini gini. Kamu tuh harus sadar diri gitu loh, bahwa tidak semua hal yang kamu cintai itu membahagiakan. Ada kalanya hal yang kamu cintai itu malah justru menyakitkan. Nah, dari situ seharusnya kamu bisa belajar bahwa tidak semua hal yang kamu benci itu menyedihkan. Nah, semoga kamu paham dengan analogi ini ya. Ibarat kata, boleh jadi kamu membenci sesuatu, tetapi sesuatu itu malah baik buat kamu. Dan boleh jadi malah kamu tuh mencintai sesuatu, tapi sesuatu itu buruk sama dengan kamu gitu loh. Maka jadi seolah-olah kamu harus lebih terbuka lagi, open minded menghadapi situasi itu harus terbuka, lihat betul-betul ini baik atau ini buruknya. Jadi jangan terlalu buta dengan keduniawian gitu loh. Jadi seolah-olah terkadang memang Sagittarius ini pikiran dan hati itu kadang nggak sinkron. Maka dari itu sering ada konflik batin yang sering dialami oleh Sagittarius. Termasuk di dalam hubungan asmara, seringkali Sagittarius mengalami konflik batin yang cukup sering gitu. Jadi hal ini harus kamu antisipasi supaya kondisi asmara kamu bisa lebih teratur dan tidak ada masalah. Oke? Ini adalah ramalan buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Minggu tanggal 5 April tahun 2020. Kemudian saya bacakan ramalan buat kamu yang lahir di tanggal 5. Di sini ada kartu The Empress dan kemudian ada kartu Three of Wands. Ini artinya apa? Artinya buat kamu yang lahir di tanggal 5, sepertinya kamu saat ini sedang berusaha untuk bisa mewujudkan kebahagiaan kamu, terutama di bulan April saat ini. Meskipun saat ini kondisi sedang berada dalam situasi yang cukup kacau, maka pikiran kamu itu tertuju pada diri kamu sendiri, tertuju pada kebahagiaan diri kamu dan kebahagiaan keluarga kamu. Tetapi kalau untuk masalah jodoh, itu sepertinya masih tidak terlalu penting untuk kamu pikirkan. Yang paling penting untuk kamu pikirkan adalah saat ini bagaimana kamu bisa lebih merefleksi diri untuk bisa lebih fokus terhadap pengembangan diri kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak, buat kamu yang lahir di tanggal 5. Ini adalah ramalan untuk kamu di bulan April tahun 2020. Oke, 12 zodiak sudah saya bacakan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Buat kamu yang baru menemukan channel zodiak harian, jangan lupa di subscribe channel zodiak harian, karena channel zodiak harian adalah satu-satunya ramalan
yang paling aktif di YouTube, Facebook maupun di Instagram. Buat kamu yang mau request silahkan tulis di komentar, atau yang mau konsultasi pribadi silahkan DM di Instagram @ramalan_zodiakmu atau di Facebook fanpage Zodiak Harian. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa lagi. Ini adalah ramalan untuk kamu di hari Minggu tanggal 5 April tahun 2020.